Jangan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dimas Cahaya Putra. Kali ini saya akan membahas adanya aparat kepolisian yang telah mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan di Solo, yang mana di situ adalah ketua DPC-nya adalah saudara FX Rudi ya. Ini berkaitan dengan menjelang pemilu, itu adanya patroli keliling kantor-kantor DPC ya semua partai lah. Ya seperti biasa Kamtibmas ya, Kamtibmas itu kan di mana pihak kepolisian itu keliling kantor-kantor yang strategis ya. Di antaranya kantor DPC PDI, juga kantor-kantor DPC yang lainnya di Kota Solo. Juga kantor KPU ini menurut versinya Kapolresta ya. Tetapi ini untuk ketua DPC PDI Perjuangan FX Rudi ini merasa itu adalah intervensi karena dianggap intervensi PDI Perjuangan atau menakut-nakuti lah. Ini apa tendensinya, ini apa sensitif atau memang baperan atau gimana ya. Kita ikuti dulu bagaimana pembicaraan dari Ketua DPC PDI FX Rudi, kemudian bagaimana nanti Kapolresta Solo menanggapinya, sehingga kita nanti setelah itu kita tanggapi, biar kita objektif. Oke, kita ikuti bersama-sama. Jadi patroleni polisi. Nah, hal ini menurut saya ini hal yang tidak wajar, karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara. Untuk itu saya sangat menghimbau dan berharap kepada aparatur negara, TNI, Polri, dan ASN ya bertindak netral. Saya selalu sampaikan, Babinsa tugasnya adalah membantu polisi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan. Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi, orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi, supaya orang takut ke DPC. Ini kan sebenarnya tidak benar, entah itu maunya sendiri atau disuruh, saya tidak tahu. Tapi hal itu dinilai oleh kader-kader partai, ini adalah merupakan hal yang disayangkan, karena dari dulu sampai sekarang tuh DPC tidak pernah dilakukan seperti itu. Kalau informasinya mungkin itu kapan dan berapa polisi yang mendatang? Aduh, nah jumlahnya kurang ngerti aku. Kalau kapannya Pak? Tadi siang. Barusan, ya. Barusan ini. Nah, makanya barusan tadi siang saya dikabari kenapa DPC didatangi polisi. Duh, DPC itu rumah partai dan rumah rakyat, bukan rumah pencuri, bukan rumah pembuat narkoba, dan bukan rumah judi. Nah, seperti ini kan pada nanya ke saya, berarti kan ada pemikiran bahwa sudah dimulai melakukan intervensi kepada partai politik yang ada di Solo, khususnya PDI Perjuangan. Ini pertama kali ya Pak? Ya pertama kali, dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada kok. Artinya setiap hari itu sebenarnya nggak ada polisi? Nggak ada, saya patroli pun hanya sekedar lewat. Ini berhenti ya. Berapa lama Pak berhentinya? Ya di foto kan berarti suwe toh, nggak nek saya tahu di sana kan saya bisa menjawab berapa lama. Jadi itu Pak Rudi sempat sedikit setelah dapat foto itu datang ke sana. Oh enggak, saya di PDI Perjuangan FX Rudi ya. Jadi seolah-olah didatangi rombongan dari kepolisian itu dianggap intervensi. Nah,
Ini menurut Rudi ya. Jadi atau kita tidak kalau ada kepolisian datang, apa protapnya ada, prosedurnya harus kita memberitahukan. Kami juga belum tahu ya. Nanti kita coba nanti melihat bagaimana Bapak Kapolresta Solo menanggapinya. Kemudian kita reaksi bersama-sama, kita komentari bersama-sama bagaimana. Apa ini sekedar baper atau memang ini intervensi? Oke, kita ikuti untuk Kapolresta Solo untuk menyampaikan jawabannya atas pernyataan dari Ketua PD Perjuangan Rudi. Karena sudah dilakukan patroli rutin juga nggih untuk yang ke DPC partai lain gitu nggih? Semuanya perlakuan kita sama, tidak ada hanya partai PDIP yang katakan seperti ya, kalau misalnya PDIP keberatan katakanlah mengatakan ada patroli di situ, ya wajar patroli untuk Harkam Tipmas saja, jawabannya gitu. Nanti kita tolong ditulis saja patroli Harkam Tipmas, karena situasinya menjelang pemilu kami memastikan semua hal aman. Nah, kalau kebetulan di situ ya bukan hanya di PDIP, semuanya kita patroli dan dokumentasi kita ada semua. Kalau boleh tahu dan itu sebenarnya kalau untuk patroli untuk menjaga keamanan itu menjelang pemilu udah dilaksanakan sejak kapan dan? Nah, sudah namanya kita patroli itu ya everlasting, tugasnya polisi, bukan cuma patroli sekarang toh, dari zaman polisi berdiri sudah patroli. Siap. Kalau untuk SOP-nya patroli itu seperti apa dan misalnya apakah untuk patroli itu patroli itu adalah kegiatan kepolisian yang memonitor situasi yang menurut pertimbangan kepolisian bahwa itu harus dilakukan pengamatan harus dilakukan metode-metode seperti memastikan bahwa semuanya aman. Sudah itu aja, nggak ada yang kecewa. Siap. Kalau misalnya dari DPC merasa terintervensi gitu, nanti dari pihak kepolisian memberikan penjelasan nggak, Dan? Merasa intervensinya bagaimana maksudnya? Karena menilai kan begini dan adanya patroli di sekitar DPC itu dinilai tidak wajar oleh Ketua DPC gitu. Ini ya. Oh ya, kalau penilaian beliau kan berarti penilaian beliau pribadi toh. Jadi ini hanya kegiatan rutin saja, karena menjelang pemilu mungkin patroli lebih diintensifkan sehingga karena adanya Gibran yang sudah menjadi cawapres dari Pak Prabowo, sehingga sensitifnya sekali, jadi sangat sensitif lah pikirannya itu loh. Jadi ini juga semua politik ya, jadi menurut reaksi saya itu hanya baper aja, jadi sangat sensitif lah, karena apa ya namanya, mungkin karena disakiti lah sama Gibran sehingga gampang untuk tersinggung itu loh. Coba kita ikuti lagi. Aman adalah menjadi tugas kami. Siap. Jika secara subjektif beliau mengatakan demikian, ya kami mohon maaf. Tidak ada sedikit pun maksud kami untuk melakukan hal seperti yang beliau sampaikan. Artinya patroli itu sudah menjadi salah satu bagian tugas pokok kami, dan patroli itu bukan hanya yang beliau sampaikan di DPC yang lainnya dan objek vital lainnya kami patroli semua. Siap. Dengan cara yang sama. Saya ulangi, dengan cara yang sama, tidak ada cara khusus, itu nggak ada, semuanya kami dokumentasikan. Siap. Jika memang beliau menilai secara pribadi seperti itu, ya saya selaku Kapolresta saya mohon maaf kalau memang beliau tidak berkenan. Hanya kami perlu meluruskan secara kedinasan bahwa patroli merupakan patroli merupakan salah satu tindakan kepolisian untuk memastikan seluruhnya dalam keadaan aman, tertib, terkendali. Dan bukan hanya kali ini saja kita patroli,
sepanjang masa, Nah, itulah sepanjang saudaraku, waktu bahwa patroli merupakan tugas pernyataan pokok fungsi dan singkat ya peran. Bapak Kapolres Solo menjelaskan secara gamblang bahwa intinya bahwa itu adalah kegiatan rutin saja Kadipmas, tidak ada maksud lain ya, tidak ada maksud. Semua kantor-kantor partai di Solo itu dikunjungi, KPU juga dikunjungi, jadi ini tidak ada intervensi apa-apa, hanya menurut pandangan saya sebagai seorang masyarakat ya secara umum, ini karena sensitif aja. Kenapa? Karena setelah Gibran dicalonkan oleh menjadi calon wakil presiden di partai lain, sehingga ini betul-betul menyakitkan untuk PDI. Jadi sedikit-sedikit ini sudah curiga terus itulah. Jadi itulah menurut pandangan saya, dan mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden buruk ya, atau kejadian yang mengakibatkan digoreng-goreng oleh masyarakat sehingga ini menjadi ramai sekali ya. Itulah, jadi ini adalah biasalah dalam politik, kalau sudah menjelang pemilu dan merasa terdolimi, maka yang terdolimi itu mudah mengeluarkan statement ya. Jadi atau kebutuhan yang sangat dinamis itulah yang membuat seperti itu. Tuh ya. Tuh, jadi malah kita sama-sama menjaga bahwa pesta demokrasi ini adalah merupakan sebuah siklus 5 tahunan yang sudah terbiasa kita lakukan. Siapapun yang jadi presiden atau wakil presiden kita akan dukung ya, dari siapapun, yang penting tetap punya visi dan misi adalah mensejahterakan masyarakat. Baik itu dari PDI sudah 2 periode, kemudian tempo hari Demokrat 2 periode. Nah, kemungkinan tahun ini siapa kita juga belum tahu ya, kita juga belum tahu. Kita sebagai seorang YouTuber hanya mengamati, dan mudah-mudahan yang penting kita memberikan edukasi bahwa pemilu itu adalah biasa. Kita tidak perlu menggebu-gebu untuk saling bertengkar sama saudara, sama anak, sama mertua, sama tetangga, hanya kita karena beda pilihan. Beda pilihan itu adalah biasa, yang penting kita rukun. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.